Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana menganalisis data dengan ANOVA satu arah atau RAL yang biasa dikenal dalam rancok RAL, rancangan acak lengkap. Ini adalah data analisis yang kita gunakan sebagai contoh. Nah, perlakuan adalah P1, P2, P3, P4. Setiap perlakuan itu diulang 3 kali. Ini adalah ulangannya. Perlakuan 1 3 ulangan, perlakuan 2 3 ulangan, perlakuan 3 3 ulangan, perlakuan 4 3 ulangan. Setiap ulangan ditulis dengan kode yang sama, ini P1, 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 dan disusun ke bawah. Disusun ke bawah datanya. P2, 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 P3, 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 dan seterusnya. Jangan menulis P11, P12, P13, dan seterusnya, karena tidak akan terbaca sebagai ulangan. Nah, setelah ini datanya disusun ke bawah seperti ini, perlakuannya disusun ke bawah, kode ulangan harus sama. Ini di copy, datanya di copy atau tekan Ctrl C, lalu buka R. Nah, ini adalah R yang sudah terbuka. Lalu ketik library, huruf kecil semua ya, library CMDR, R-nya huruf besar, CMDR-nya huruf kecil, buka kurung, tutup kurung. Lalu tekan enter. Nah, ini adalah perintah untuk membuka interface R Commander. Tentu saja terlebih dahulu Anda harus menginstal R dan R Commander. Kenapa menggunakan R Commander? Interface-nya sangat simpel dan Anda bisa dengan mudah menganalisis data di sini. Nah, tentu saja untuk analisis yang lebih kompleks Anda harus menggunakan R-nya saja, tidak bisa menggunakan interface ini. Oke, datanya tadi sudah kita copy, kita klik data, lalu import data, lalu klik clipboard. Nah, pilih centangnya pada clipboard, tab, lalu kalau Excel Anda menggunakan desimalisasi dengan titik, maka pilih period. Kalau desimalisasinya dengan koma, maka klik koma. Saya menggunakan desimalisasi titik, saya pilih period, lalu OK. Tekan OK. Untuk melihat data yang sudah terekam, klik View Dataset. Nih. Nah, ini adalah data yang sudah kita input tadi. Ya. Ini datanya. Oke, P1, 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 dan seterusnya. Nah, ingat, sebelum melakukan analisis linear, misalnya ANOVA, Anda harus melakukan uji apakah data itu berdistribusi normal atau tidak. Karena syarat berlangsungnya ANOVA, data harus berdistribusi normal. Caranya, klik Statistics, lalu Summarize ini, lalu Test of Normality. Nah, datanya ada di mana? Ini datanya di hasil. Pilih klik hasil, ini sudah terklik, lalu pilih Shapiro Wilk Test, ini sudah otomatis. Anda cukup tekan OK. Nah, datanya dengan nilai P 0,32. Artinya apa? Datanya berdistribusi normal. Kalau P-nya lebih kecil dari 0,05, maka datanya tidak berdistribusi normal. Nah, ini P-nya lebih besar dari 0,05, berarti datanya berdistribusi normal. Oke, selanjutnya kita lakukan analisis ANOVA. Caranya, klik Statistics, klik Means, klik One Way ANOVA. Nah, ini grupnya perlakuan,
variabel responsnya atau variabel Y-nya adalah hasil. Kemudian klik ini, pairwise comparison of means. Nah, ini artinya lakukan uji perbedaan rata jika hasil ANOVA-nya nilai P-nya lebih kecil dari 0,05. Ini. Dengan uji lanjut yang dimaksud di sini adalah 2K. 2K HSD test atau beda nyata terkecil. Oke, saya tekan OK. Nah, ini hasilnya. Ini adalah hasilnya. Ini adalah nilai P-nya. Ini nilai P-nya lebih kecil dari 0,05. Artinya terdapat satu atau lebih perlakuan yang berbeda secara signifikan atau berbeda nyata. Ini adalah hasil linear hipotesisnya. Ini yang berbeda nyata. Ini ada bintang-bintangnya. Lalu ini adalah hasil uji 2K HSD testnya, ya. Ini sudah ada langsung dengan notasinya. Tuh, P1 kode notasinya AB, P2 kode notasinya A, P3 BC, P4 C. Gitu ya. Nah, sekarang ini tinggal dipindah ke Excel, data ANOVA ini dipindah ke Excel. Kemudian nilai rata-ratanya nanti Anda cantumkan notasinya, notasi statistik berdasarkan uji lanjutnya. Ya. Nah, bagaimana membuat grafiknya? Kita bisa membuat grafik di sini misalnya pakai box plot. Ini di grup berdasarkan grup plot by group. Nah, ini apa nilai X-nya? Apa perlakuannya? Apa pembedanya? Dalam hal ini adalah perlakuan, oke. Lalu variabel yang mau di grouping adalah hasil atau variabel Y-nya. Saya klik oke. Nah, akan muncul hasilnya seperti ini. Nah, inilah hasil dari nah, itu dia. Ini grafiknya yang menunjukkan informasi deskriptif dari statistiknya. Nilai tengahnya, kuartil awal, kuartil akhir, standar deviasi atau simpangan bakunya. Ini. Nah, tentu saja Anda juga bisa membuat grafik-grafik lainnya. Coba kita lihat di sini apakah ada grafik menggunakan bar graph ini, plot by perlakuan. Oke. Kemudian ini mestinya hasil sini variabelnya ya. Nah, ini clear ini option. Nah, ini variabelnya tidak muncul di sini. Mestinya hasil di sini. Nah, itu dia nggak bisa. Option, coba kita lihat option dulu. Datanya mana? Coba kita ulangi lagi, statistik, graphs, bar graph. Nah, ini masih muncul ya. Oke, ini pasti nggak bisa karena variabelnya. Oke, nggak usah. Nah, ini dia. Tidak usah, kita nggak perlu melakukan bar graph di sini karena nilai dengan box plotnya ini sudah bagus sekali. Ya. Oke. Nah, kalau Anda mau membuat di Excel, berarti ini dipindah dulu ke sini. Perlakuannya dipindah ke sini.
Nilai rata-ratanya ini caranya klik average. Ini nilai rata-rata ini, enter. Kemudian nilai rata-rata P2 average, pilih datanya, enter. Nilai rata-rata P3 average, pilih datanya, enter. Nilai rata-rata P4 average, pilih P4, enter. Nah, ini kita rubah menjadi 2 desimal. Oke. Lalu hitung standar deviasinya di sini, standar deviasinya. Standar deviasi ini sama, rumusnya sama dengan STDEF. Oke. Lalu pilih ini, tutup kurung, enter. Nah, standar deviasi dari nilai ini ya. Nah, lalu ini yang kita grafikkan. Nah, caranya ini di blok, kemudian insert bar chart ini. Nah, ini dia bar chartnya. Lalu ini kita beri nilai standar deviasi. Caranya klik ini, klik barnya salah satunya, lalu klik ini add chart element, lalu error bar, lalu more error bar options. Nah, klik itu, lalu klik ini custom ini, lalu klik specify value, lalu di sini hapus, ambil ini 1140, ini hapus, ambil 1140, klik OK. Nah, ini adalah standar deviasinya. Lalu beri keterangan apa ini caranya. Add chart element, ini axis title, yang di samping ini namanya hasil, tuh hasil. Nah, yang di bawah klik lagi add chart element, di bawah ini primary horizontal, namanya perlakuan. Nah, tadi Anda sudah menguji R ini. Ada P1, P2, P3, P4, ini notasinya. Nah, saya pindah dulu, saya ambil dari sini. Saya copy supaya kita ingat. Nah, ini dia notasinya. Nah, P1, A1. Anda bisa menambahkan informasi di atasnya sini. Caranya insert, masukkan ini text box. Nah, mana text boxnya tadi? Text box. Oops. Sini AB. Nah, ini adalah text boxnya. AB taruh di sini. Nah, copy ini, paste di sini. Untuk P2 itu nilainya B. Nah, copy paste. P3 itu nilainya BC. Nilai angka notasinya, huruf. P4 itu C. Nah, pilih C. Oke. Nah, itu dia. Ya. Ini hasilnya kalau manual menggunakan. Ini dihapus, tidak ada judul tabel dalam naskah ilmiah. Nah, seperti ini. Beri garis di sini. Caranya klik 2 kali. Kemudian solid line, pakai warna hitam garisnya. Ini maksudnya solid line. Nah, ini juga beri solid line. Lalu di luarnya tidak perlu ada garis. Rubah hurufnya menjadi hitam semua karena otomatis itu abu-abu. Nah, ini dia. Jadi ini kembali pindahkan ke atas, atur lagi.
notasi statistiknya ini, pindahkan ke atas seperti ini. Oke, datanya sudah tersaji dalam bentuk box plot. Kalau hasilnya bagus, ini saya sangat sarankan Anda menggunakan grafik box plot. Ini datanya dengan grafik box plot. Saya perkecil dulu. Nah, ini dia grafiknya, menggunakan grafik bar dan menggunakan grafik box plot. Nah, ingat kembali, jika data Anda tidak terdistribusi normal, maka Anda harus melakukan transformasi. Transformasi data ini di copy, pindah ke bawah. Data yang bersifat bilangan bulat itu cukup dengan transformasi log. Data yang berupa persen itu transformasi akar X tambah 0,5 ya. Transformasi akar X tambah 0,05. Kita coba ini, data ini kita rubah menjadi transformasi log. Ini data ini. Nah, caranya gimana? Ini sama dengan log buka kurung, ambil datanya, tutup kurung, enter. Nah, ini adalah transformasi log. Kita buat dia menjadi 2 desimal. Lalu perhatikan ini kursor saya mengecil menjadi tanda tambahnya menjadi hitam, klik 2 kali. Nah, otomatis dia berubah ke bawah. Ini jika kasusnya hasil Shapiro-Wilk test tadi berada di bawah 0,05. Nah, untuk akar X tambah 0,05 jika datanya berupa persen. Caranya secara manual sama dengan SQRT buka kurung, ambil datanya, tutup kurung. Oh, belum, ditambah dulu. Tambah, ini lihat di atas ini formulanya. Tambah 0,5 tutup kurung, enter. Nah, ini datanya. Saya jadikan 2 desimal, lalu drag ke bawah. Nah, ini adalah hasil. Nah, transformasi log, transformasi akar X. Yang dianalisis ANOVA adalah data hasil transformasi. Tetapi yang dimunculkan dalam grafik adalah data asli, ya. Data asli. Oke. Sekian penjelasannya, semoga Anda dapat mengerti. Terima kasih.